Halo, saya Francisca dari kelas 12B dengan Felicia, Jovita, dan Natasha. Sekarang kami akan menjelaskan mengenai disintegrasi bangsa. Jadi, disintegrasi bangsa itu adalah keadaan tidak bersatu padu atau keadaan yang terpecah belah. Itu singkatnya adalah perpecahan bangsa. Nah, disintegrasi bangsa itu masih ada masa kini. Contohnya seperti bullying dan tawuran di sekolah, terus adanya perbedaan pendapat dalam pemilu atau pembuatan suatu kebijakan baru yang menyebabkan adanya keributan. Terus ada juga pertengkaran di media sosial karena perbedaan pendapat juga. Lalu masih banyak konflik SARA juga. Selain itu masih banyak orang yang bersikap egois, keras kepala, dan mau menang sendiri. Nah, kalau penyebab disintegrasi bangsa itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ideologi, lalu yang kedua kenegaraan atau sistem pemerintahan, dan yang ketiga adalah kepentingan atau ketentaraan. Contoh kasus di masa lalu yang disebabkan karena ideologi adalah PKI di Madiun, DITII, dan G30S PKI. Sedangkan yang kenegaraan atau sistem pemerintahan, contoh kasusnya adalah PRRI atau Permesta. Dan yang terakhir, contoh kasus untuk yang ketentaraan atau kepentingan adalah Andi Aziz, APRA, dan RMS. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kasus PRRI atau Permesta. Jadi, PRRI itu adalah singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Sedangkan Permesta adalah singkatan dari Perjuangan Rakyat Semesta. Nah, pemicu gerakan ini adalah ketidakharmonisan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama di Sumatera dan Sulawesi, karena masalah otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Adalah Darwi Islam atau yang disebut juga dengan Negara Islam Indonesia, merupakan salah satu insiden yang terjadi setelah Indonesia merdeka. Munculnya aksi pemberontakan ini disebabkan karena kekalahan Indonesia dalam perjanjian Renville dari pihak Belanda yang mengharuskan tentara Indonesia meninggalkan Jawa Barat. Aksi pemberontakan ini tidak hanya terjadi di Jawa Barat, tetapi meluas ke berbagai provinsi yang ada di Pulau Jawa, bahkan menyebar ke luar Pulau Jawa. Tujuan dari gerakan DITII adalah menjadikan Republik Indonesia menjadi negara teokrasi dengan dasar negaranya adalah agama Islam. Menurut saya, DITII merupakan suatu gerakan separatisme. Gerakan tersebut dapat memecah belah bangsa dan persatuan bangsa menjadi berkurang. Gerakan DITII ingin memisahkan diri dari NKRI dan membentuk negara Islam. Padahal penduduk Indonesia terdiri dari 5 agama yang berbeda-beda dan terdiri dari berbagai ras yang jumlahnya beragam-ragam. Perbedaan agama seharusnya bukan menjadi pemicu disintegrasi bangsa, melainkan untuk memperkaya kebudayaan Indonesia yang sudah ada dan beragam-ragam. Walaupun berbeda agama maupun budaya, tetapi kita masih tetap satu tanah air bangsa Indonesia. Faktor pemicu disintegrasi itu ada pada sektor ekonomi dan politik, lebih berpotensi besar menjadi pemicu berlangsungnya konflik dalam masyarakat majemuk, baik antar agama, suku bangsa, daerah maupun antar golongan minoritas dan golongan mayoritas. Bila sistem ekonomi mengalami penyimpangan yang berlebihan dan sistem politik yang berkurang partisipasi, maka akan menimbulkan kasus-kasus disintegrasi di Indonesia. Bahaya disintegrasi ini tidak akan muncul kalau sistem ekonominya dan sistem politiknya bersifat demokratis. Contoh kasus disintegrasi itu seperti pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang. Dahulu ketika terjadi disintegrasi di Indonesia, yaitu PKI Madiun, di mana terjadi 3 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Terjadi pemberontakan PKI Madiun. Awalnya, ancaman itu muncul setelah Amir Syarifuddin diberhentikan dari kursi Perdana Menteri Soekarno-Hatta.
Amir merupakan Perdana Menteri Ekonomi kedua Republik Indonesia. Amir Syarifuddin merasa kecewa dengan penurunannya, sehingga ia membuat Front Demokrasi Rakyat yang isinya adalah partai-partai komunis di Indonesia, seperti yang kalian ketahui seperti PKI, PSI, dan PBI. Tujuan Amir Syarifuddin membentuk ini adalah untuk menjatuhkan kabinet Muhammad Hatta. Sementara Musso yang memimpin PKI Madiun ingin mendirikan negara sosialis Indonesia yang berpusat di Madiun. Untuk mencegah pemberontakan yang terus berlanjut, pemerintah pun mengirim angkatan bersenjata ke Madiun. Dan terjadilah pertempuran. Perbedaan ideologi antara komunisme dan Pancasila menjadi pemicu dari konflik ini. Nah, jadi ada dua cara untuk pencegahan disintegrasi pada masa kini, yaitu dengan cara mempertahankan konsep negara, kesatuan, dan mencegah disintegrasi. Yang pertama itu, taraf pendidikan sumber daya manusia harus semakin tinggi dan merata. Yang kedua, kesempatan kerja yang terbuka dan proses rekrutmen tidak nepotisme. Yang ketiga itu, distribusi sumber daya ekonomi relatif merata. Dan yang terakhir itu, partisipasi politik meluas. Oke, contoh kasus yang saya ambil dari kasus disintegrasi bangsa, yaitu di mana konflik antara suku Lampung dengan Bali yang terjadi di Kabupaten Mesuji menyebabkan kematian. Hal ini dapat ditimbulkan karena adanya perbedaan suku dan mereka tidak dapat menerima perbedaan itu. Untuk solusinya, sebaiknya sebagai warga negara Indonesia yang dimana kondisi dan situasinya memiliki banyak suku dan perbedaan dapat menjadi dorongan untuk masing-masing dari kita supaya dapat menerima perbedaan itu menjadi suatu kekuatan yang dapat memberikan dampak yang besar bagi bangsa-bangsa lain. Kasus ini juga sama seperti pada kasus APRA pada zaman dahulu, yang dimana mantan Komandan KNIL Raymond Westerling masuk ke kota Bandung dan membunuh semua orang berseragam TNI, yang dimana mantan komandan ini merupakan pihak dari Belanda yang akan membuat kerusuhan di Bandung dengan membunuh anggota TNI, yang sama halnya mereka tidak menyukai dengan adanya perbedaan dan mereka ingin menguasai wilayah tersebut.